Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di mata kuliah pemrograman web 1. Nah, pertemuan ke-8 ya. Dari pertemuan ke-8 ini saya akan sedikit membahas mengenai CSS atau biasa disebut dengan Cascading Style Sheet. Nah, pengertian CSS itu sendiri, CSS atau lebih CSS atau bisa dikatakan sebagai Cascading Style Sheet adalah bahasa pemrograman desain yang berguna untuk menyederhanakan proses pembuatan website. CSS merupakan bahasa pemrograman yang dipakai untuk mendesain halaman depan atau tampilan website. Jadi bisa dikatakan sebagai front end dari sebuah aplikasi berbasis web. Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan dengan CSS dibandingkan dengan kita hanya berkutat di HTML dan PHP. Pada saat kita menggunakan CSS, kita bisa mengatur semua desain front end yang menurut kita bisa lebih menarik dibuat, mulai dari mungkin paragrafnya diatur, kolomnya diatur, backgroundnya diatur, jenis warnanya, jenis hurufnya, sampai dengan spasi dan lain-lainnya. Itu kita akan gunakan CSS. Nah, fungsi dari CSS sendiri itu pertama untuk mempercepat proses desain. Yang kedua, halaman bisa lebih cepat dimuat. Yang ketiga, kita bisa lebih mudah dalam proses pemeliharaan atau maintenance website-nya. Kemudian stylenya di dalam CSS itu biasanya lebih banyak dan lebih beragam dibandingkan dengan HTML. Dan CSS juga lebih kompatibel dengan berbagai macam perangkat lunak yang digunakannya. Nah, yang terakhir juga CSS itu menjadi standar pengembangan dalam membuat sebuah website. Nah, itu adalah 6 fungsi dari CSS. Nah, ada beberapa aturan atau cara penulisan dalam membuat sebuah sintak atau kode CSS. Di antaranya adalah kita bisa menghubungkan kode CSS itu dengan selektor. Kemudian selain selektor juga ada properti CSS, di mana properti itu adalah sebuah jenis style atau elemen apa aja yang diubah dari sebuah tag HTML. Nah, pada properti itu terdapat banyak sekali yang kita bisa gunakan. Nah, hampir semua properti dalam CSS itu dipakai untuk seluruh selektor di dalam CSS. Kemudian selain selektor dan properties, ada juga value atau nilai dari propertinya. Misalkan properti dari background color, kita bisa masukkan nih colornya, value-nya bisa berupa warna merah, warna biru, black, white, kemudian gray dan lain-lain. Nah, untuk lebih detail jelasnya seperti ini. Jadi mana yang dikatakan sebagai selektor, mana yang dikatakan sebagai properti, dan mana yang dikatakan sebagai value. Jadi ada 3 aturan dalam pembuatan sebuah CSS. Jadi misalkan selektornya H2, misalkan heading. Kita mau bikin headingnya background, colornya warna apa di propertiesnya. Nah, kemudian value-nya, isi dari background itu warna apa, misalkan black. Kemudian warna fontnya, font weight-nya itu kan sama halnya dengan nama properti. Terus value-nya apa? Value-nya adalah bold. Nah, ini adalah aturan dasar dalam CSS. Nah, kemudian kita akan mengenal jenis-jenis selektor dasar dari CSS.
Yang pertama adalah ada universal selector. Nah, universal selector hanya ada satu dalam CSS, yaitu selalu ditandai dengan tanda bintang. Contohnya adalah bintang, kemudian kurung buka kurawal, color blue, background color white, dan tutup kurung kurawal. Jadi universal selector ini selalu ditandai dengan tanda bintang. Tujuannya adalah untuk mencari semua tag yang ada dalam CSS. Kemudian yang kedua adalah elemen tipe selektor atau tag selector. Istilah untuk selektor yang nilainya merupakan tag HTML itu sendiri. Setiap tag HTML bisa digunakan sebagai selektor. Contohnya H1. Nah, kemudian kita bikin nih propertiesnya, text decoration. Nah, kemudian value-nya underline. Kemudian yang kedua font size, propertinya value-nya 14. Nah, itu adalah salah satu contoh dalam elemen tipe selektor. Nah, yang selanjutnya adalah kelas selektor. Kelas selektor merupakan salah satu selektor yang paling umum dan paling sering digunakan. Jadi, kelas selektor itu nanti dia untuk mencari seluruh tag yang memiliki atribut kelas. Contohnya, paragraf kelasnya paragraf pertama, ini adalah sebuah paragraf pertama. Nah, ini adalah salah satu contohnya di mana sebuah kelas dapat dimiliki oleh lebih dari satu tag dalam sebuah tag yang dapat memiliki lebih dari satu kelas. Contohnya adalah ini judul penting berwarna. Terdiri dari 3 kelas, yaitu kelas judul, kelas penting, dan kelas berwarna. Jadi nanti kita identifikasikan dulu nih si selektornya. Ada kelas judul, ada kelas penting, dan ada kelas berwarna. Nah, salah satu contohnya seperti ini. Jadi kita bikin dulu kelas paragraf pertama, kelas judul, kelas penting. Nah, untuk kelas selektor di dalam CSS itu selalu menggunakan tanda titik sebelum nama dari kelasnya. Misalkan dot paragraf underscore pertama. Jadi untuk kelas selektor itu selalu ditandai dengan tanda titik. Nah, yang selanjutnya adalah ID selektor. Nah, bersama dengan kelas selektor merupakan selektor yang paling umum dan juga sering digunakan. Jadi ini hampir sama dengan kelas selektor ya, hanya bedanya kalau kelas selektor tadi menggunakan tanda titik, kalau misalkan ID selektor dia menggunakan tanda pagar sebagai penanda bahwa kita mencari tag yang ID-nya paragraf pembuka ataupun judul utama. Jadi itu adalah tag ID. Jadi tag ID itu kita menggunakan tanda pagar. Nah, yang selanjutnya adalah atribut selektor. Nah, selektor dasar terakhir kita adalah atribut selektor. Selektor ini sedikit lebih advance dibandingkan dengan selektor-selektor sebelumnya. Biasanya atribut selektor ini digunakan untuk mencari seluruh tag yang memiliki atribut yang dituliskan. Contoh selektornya adalah seperti ini. Nah, dan atribut selektor itu dia harus berada di antara tanda kurung siku. Contohnya ini, kurung buka siku href. Nanti pada saat kita cari href ini semua yang menggunakan href pasti font size-nya akan 20. Begitupun pula dengan tipe submit juga. Jadi dia akan mempunyai lebar 30 pixel. Nah, ini salah satu contoh dalam pembuatan dokumen ataupun CSS. Jadi seperti ini. Jadi kita